Halo, saya Restu Bunga Renjani. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu ritual? Nah, ritual menurut Kunchara Ningrat adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan, atau bisa diartikan juga sebagai suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Ritual 7 bulanan ini merupakan ritual yang berasal dari Jawa Barat. Ritual tersebut dilaksanakan ketika ada seorang wanita yang sedang hamil dengan usia kandungannya menginjak ke 7 bulan. Dalam hal pemilihan tanggal pun, konon harus terdapat angka 7-nya itu sendiri. Misalnya kita melakukan di antara tanggal 7, 17, ataupun tanggal 27. Tidak hanya di suku Sunda, melainkan di suku Jawa pun ritual ini masih suka dilakukan oleh masyarakat setempat loh. Meskipun tata cara pelaksanaannya ada yang berbeda dengan daerah Sunda, namun maksud dan tujuannya tetap sama. Tujuan utama dari ritual ini ialah sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan, juga agar ibu dan calon bayi diberi keselamatan serta kelancaran ketika proses lahiran nanti. Adapun arti nujuh bulanan menurut Hasan Mustofa, ia berpendapat bahwa nujuh dalam bahasa Sunda memiliki arti 7. Jadi menurutnya, nujuh bulanan adalah upacara yang diadakan pada bulan ke-7 masa kehamilan. Sebelum memulai acara, biasanya hal yang paling utama adalah pembukaan yang dibuka oleh pengajian terlebih dahulu. Setelah itu, barulah proses ritual nujuh bulanan ini dimulai. Dalam ritual nujuh bulanan tersebut, ternyata alat dan bahan yang digunakan sangat beragam loh. Mulai dari gubuk siraman yang mencakup gentong, bunga-bunga, dan gayung. Kemudian kelapa muda yang sudah diukir wayang Ramasinta, telur, 7 buah kain batik, lalu kain putih, ada belut juga, golok untuk membelah kelapa, uang mainan untuk jual beli rujak, souvenir seperti cermin, sisir, benang, jarum, pisau kecil, mutu, dan cowet, di mana souvenir tersebut nantinya akan dibagikan kepada para tamu. Dan yang terakhir adalah rujak dengan 7 macam buah-buahan. Tentunya, di setiap ritual pasti mengandung makna-makna simbolik tersendiri. Begitu pula dengan 7 bulanan ini. Yang pertama, ketika proses siraman, hal tersebut memiliki simbol sebagai pernyataan tanda pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Simbol lain yang terkandung yaitu ketika memasukkan belut ke dalam kain. Maknanya adalah, pada saat melahirkan nanti, sang ibu diberi kelancaran serta keselamatan. Selanjutnya, mengganti kain batik sebanyak 7 kali dengan motif yang berbeda-beda, mempunyai makna agar kelak si bayi memiliki kebaikan-kebaikan juga yang tersirat dalam lambang kain. Hal unik lainnya yang terdapat dalam ritual ini ialah kelapa muda yang diukir wayang Ramasinta. Maknanya, jika bayi yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan, maka nantinya akan memiliki wajah rupawan seperti Sinta, sedangkan jika yang dilahirkannya berjenis kelamin laki-laki, maka akan tangguh seperti Rama. Jenis simbol lain tercermin ketika suami membelah kelapa menggunakan golok, di mana hal tersebut melambangkan susah atau gampangnya proses persalinan nanti. Nah teman-teman, ritual 7 bulanan ini sesuai dengan pendekatan fungsional, di mana dalam pendekatan fungsional, setiap ritual mendorong terjadinya kohesi sosial. Artinya, keterikatan antar anggota tetap terjalin. Seperti contoh, sebelumnya kita jarang sekali bertemu dengan keluarga ataupun kerabat terdekat untuk berinteraksi. Namun, dengan ritual atau dengan kita mengadakan 7 bulanan ini, bisa membuat ikatan sosial terjalin dan merekat kembali. Dapat diibaratkan bahwa ritual merupakan ajang untuk menyatukan ikatan sosial yang nantinya akan menimbulkan harmoni sosial. Di dalam ritual pun, terdapat simbol-simbol tersendiri. Maksudnya, hal tersebut merupakan sebuah representasi atau nilai-nilai bersama. Pendekatan fungsional juga mengibaratkan masyarakat sebagai organisme makhluk hidup yang saling mendorong tindakan yang lain. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan kita melakukan ritual atau dengan adanya ritual 7 bulanan, hal tersebut mendorong terjadinya harmoni sosial. Dan ritual ini pada akhirnya memiliki fungsi untuk menggambarkan sentimen dasar yang ada pada masyarakat dengan cara mewarisi nilai dari satu generasi ke generasi yang lain. Hal tersebutlah
yang membuat masyarakat dapat bertahan hidup dan mewarisi nilai-nilainya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.